Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Alhamdulillah wa syukuran ni'amillah, kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini, pada tahun ini. Semoga kita semua selalu disehatkan, selalu dilimpahkan berkah, ditambah-tambahkan rizki kita, dan dijadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang sholih-sholihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam pengajian kali ini, yang akan saya bahas adalah kita akan mengulang lagi pembahasan masalah sholat di perjalanan, sholatul musafir. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas masalah sholatul musafir ini, hanya saja karena tata caranya itu sebenarnya simpel, gampang-gampang susah. Karena gampang-gampang susah ini mudah hafal, mudah juga lupa sholat dalam perjalanan itu. Makanya saya akan membahas ulang masalah bagaimana tata caranya kita melaksanakan sholat di perjalanan. Karena sholat di perjalanan ini sangat berkaitan sekali jika kita akan melaksanakan umroh, jika kita ingin melaksanakan tur-tur wisata religi yang lainnya misalkan, atau wisata-wisata biasa yang memang tidak ada unsur maksiatnya, itu masih bisa kita masih bisa kita menggunakan tata cara sholat di perjalanan ini, sehingga sangat sekali ini diperlukan. Kalau yang sudah hafal alhamdulillah, kalau yang belum hafal mari kita pelajari sama-sama di sini ya. Apalagi bagi yang mau bercita-cita akan melaksanakan umroh, ini memang tata cara sholat di perjalanan sangat benar-benar harus kita ketahui, harus mahir istilahnya. Kita harus benar-benar mahir dalam melaksanakannya. Baik, sebelum kita membahas pembahasan sholat di perjalanan, kita harus tahu dulu hukumnya. Apakah hukum melaksanakan sholat di perjalanan ini gimana? Melaksanakan sholat di perjalanan, maksudnya tata caranya bagaimana kita melaksanakan sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan ini sendiri ada beberapa jenis ya. Pertama ada qashar. Ini harus kita ketahui dulu. Pertama ada qashar, kedua ada jama'. Jama' nanti ada dua, jama' takdim, jama' takhir. Jadi ada qashar, ada jama', ada jama' qashar. Ya, tiga: qashar, jama', jama' qashar. Nah, tiga. Jadi kita kalau ingin melaksanakan sholat di perjalanan bisa menggunakan tiga cara ini: qashar saja, jama' saja, atau jama' qashar. Ya, tiga. Cuman nanti pertanyaannya, apa itu qashar? Apa itu jama' saja? Apa itu jama' qashar? Karena yang ini ketiganya boleh tadi. Cuman kita harus tahu dulu apa itu qashar, apa itu jama', dan apa itu jama' qashar. Dan bagaimana hukumnya kita melaksanakan yang tiga ini? Apakah wajib? Apakah makruh? Apakah sunnah? Apakah boleh saja? Nah, maka jawabannya kita melaksanakan qashar
ini hukumnya boleh. Boleh berarti kalau boleh wajib enggak ya, wajib enggak, sunnah juga enggak, cuman hanya boleh saja. Tapi lebih bagus kita melaksanakannya. Kenapa melaksanakan sholat di qashar ini lebih bagus daripada kita melaksanakan sholat biasa? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW ketika su'ila an sholati safar, para sahabat itu bertanya kepada Rasul. Jadi Rasul itu ditanya oleh para sahabat tentang sholat safar, tentang sholat di perjalanan. Lalu Rasulullah menjawab, sodakotun, sholat di perjalanan ini sodakoh. Sodakoh seperti apa maksudnya? Tasodakallahu biha alaikum, yang mana Allah itu bersedekah kepada kalian. Jadi adanya qashar, adanya jamak, ya, adanya jamak qashar ini adalah sedekah dari Allah kepada hambanya yang sedang dalam perjalanan. Maka dari itu kata Rasulullah, faqbalu shadaqatah, maka terimalah sedekah itu. Nah, kalau kita dikasih sedekah oleh sesama kita, oleh manusia, oleh orang lain, lalu kita tidak terima sedekah itu, perasaan orang yang bersedekah itu akan sakit hati tentunya, ya. Perasaan orang yang bersedekah akan sakit hati. Nah, ini yang bersedekah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berarti kalau kita bertanya bagus mana ketika kita sedang dalam perjalanan, apakah sholat itu di qashar, apakah sholat itu harus melaksanakan sholat biasa, maka jawabannya lebih bagus kita qashar saja, ya. Lebih bagus kita qashar saja, karena qashar sholat ini adalah bagian dari rukhsah. Rukhsah ini kemudahan. Kemudahan dari siapa? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberi kemudahan, alangkah baiknya kita terima kemudahan itu. Jadi Allah itu malah tidak akan senang kepada hambanya ketika Allah memberikan kemudahan, hambanya tidak mengambil kemudahan itu, ya. Jadi Allah itu tidak suka dengan hamba yang seperti itu. Makanya qashar ini walaupun hukumnya hanya sekedar boleh, tapi dianjurkan ini lebih utama daripada melaksanakan sholat biasa ketika di perjalanan. Makanya ini harus benar-benar kita mahir dalam melaksanakannya. Jangan sampai kita nanti bingung lagi dalam melaksanakan sholat qashar, sholat jamaah dan jamaah qashar. Baik, lalu apa itu sholat qashar? Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah, nah kita harus tahu dulu apa itu sholat qashar. Sebelum kita nanti bagaimana tata cara qashar, tentu kita harus tahu dulu sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kayaknya jadi sholat qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti hanya sholat yang 4 rakaat saja. Bagaimana? Berarti kalau 4 duhur, asar sama isya. Duhur, asar, isya. Berarti ini yang bisa di qashar. Berarti yang lainnya mana? Subuh sama maghrib. Subuh dan maghrib ini tidak bisa di qashar. Yang bisa di qashar cuma 3, duhur, asar, dan isya. Karena sholat qashar adalah meringkas sholat dari tadinya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dengan syarat perjalanannya harus lis safari saparon tawilan, ya. Harus perjalanan orang yang berjalan itu dengan perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang ini marhalatain, 2 marhalah. 2 marhalah. 2 marhalah ini kurang lebih para ulama kita sudah menghitung dengan perhitungan kita sekitar 89 kilometeran, ya.
89 km, bahkan ada yang berpendapat lebih juga dari itu, bahkan ada yang berpendapat lebih juga. Yang jelas minimalnya 89 km baru kita diperbolehkan melaksanakan qashar sholat. Sekali lagi, makanya sholat qashar itu adalah meringkas sholat dari tadinya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat perjalanannya bukan perjalanan yang pendek, bukan perjalanan yang sebentar, tapi safaron tawilan. Safaron tawilan adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang ini adalah marhalatain, yaitu 2 marhalah yang kurang lebih sekitar 89 km. Ya. Nah, perjalanannya apakah perjalanan di laut, apakah perjalanan di darat saja? Ini sama saja, maupun di laut maupun di darat. Kalau melaksanakan perjalanan panjang, kita bisa mengqasharnya. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita caranya melaksanakan sholat qashar agar sholat qashar kita menjadi sah? Kita harus tahu dulu, yang pertama syarat sahnya qashar itu adalah si perjalanannya ayyakuna safaru fi ghairi ma'siyah. Perjalanannya tidak boleh dalam keadaan maksiat. Isi perjalanan tidak boleh dalam keadaan maksiat. Umpamanya Anda mau melaksanakan perjalanan dari kota A, dari daerah A ke daerah B yang memang perbandingannya sangat jauh, yang sudah menempuh 2 marhalah, tapi punya tujuan akan bermaksiat kepada Allah, terus di perjalanan Anda sholatnya di qashar, maka itu tidak sah mengqasharnya karena Anda telah ada dalam perjalanan sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kemudian ayyanwiya al-qashra ma'al ihram, nanti niat qasharnya beserta ihram. Takbiratul ihram, maksudnya ihram itu takbiratul ihram, ketika hanya usolli faradhos subh, usolli faradhos zuhri rakaataini, asalnya arba'a rakaatin, ini karena mengqashar menjadi 2 rakaat. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Langsung takbiratul ihram, Allah dalam hati berkata, niat saya sholat duhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Niat saya sholat fardu duhur, niat saya sholat fardu duhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Ini fardunya harus kebaca, harus ini ya, harus kita baca dalam hati. Nah, atau kalau fardunya mau di akhir boleh, niat saya sholat duhur 2 rakaat qashar fardu karena Allah Ta'ala. Itu boleh-boleh saja. Kita bilang fardunya mau di awal atau di akhir itu boleh, yang jelas kita harus menyebutkan fardunya dalam hati. Kalau nggak disebutkan ini gasa, ya. Gasa harus disebutkan. Jadi pas takbiratul ihram, Allah, hati sudah berkata kayak yang tadi, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Kemudian alla ya'tamma bimukim, orang yang qashar ini tidak boleh bermakmum kepada orang yang bermukim. Ya, Anda pergi ke suatu daerah, di daerah itu ada masjid, lalu di masjid itu ada yang sholat, Anda bermakmum kepada dia, hanya beda Anda mengqashar, si imamnya yang orang daerah sana itu sholat biasa. Apakah itu sah? Jawabannya tidak sah, karena tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Nah, tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang mukim gitu. Nah, apakah sholat qashar ini tidak bisa berjamaah? Jawabannya bisa,
kita bisa melaksanakan sholat qashar berjamaah, tapi harus orang yang qashar dengan orang yang qashar lagi, ya. Kalau orang yang qashar dengan orang yang sholat biasa ini nggak bisa, ya. Orang yang sedang di perjalanan dengan orang yang sedang dalam perjalanan lagi ini bisa. Kalau orang yang sedang dalam perjalanan tapi kita bermakmum kepada orang yang ahli kampung sana, nah maka itu kita tidak dinyatakan sah dalam melaksanakan qashar sholatnya, ya. Ya, jadi kita berangkat nanti, misalkan Anda mau pergi, mau umroh ke tanah suci, mau melaksanakan umroh, nah berarti nanti di perjalanan Anda sudah bisa melaksanakan qashar sholatnya. Apalagi nanti kalau misalkan sudah sampai di sana, nah sudah sampai di sana sudah bisa nanti melaksanakan qasharnya karena sudah memenuhi syaratnya. Hanya saja nanti jangan bermakmum kepada orang sana kalau seandainya Anda berniat ingin mengqashar. Nah, kalau mengqashar jangan bermakmum kepada orang sana, tapi kalau mau bermakmum kepada orang sana, itu Anda sholatnya harus melaksanakan sholat yang biasa, jangan melaksanakan qashar. Kecuali nanti Anda bermakmum kepada rombongan Anda lagi, dan laksanakanlah sholat qashar, gitu ya. Baik. Nah, itu dalam qashar, ya, dalam qashar. Penerangan menurut tadi ada lagi sholat jama'. Sholat jama'. Kalau tadi qashar, nah sekarang ada lagi jama'. Jama' itu adalah mengumpulkan dua sholat. Dua sholatnya ditentukan. Baina zuhri wal asri, mengumpulkan di antara zuhur dan asar. Wa bainal maghribi wal isya, dan mengumpulkan di antara maghrib dan isya. Jadi jama' ini mengumpulkan dua sholat, mau itu zuhur dan asar, mau itu maghrib dan isya. Awas, yang bisa dikumpulkan dalam menjama' sholat adalah 1 zuhur dan asar, 2 maghrib dan isya. Berarti apakah boleh kita nanti mengumpulkan sholat? Pertanyaannya seperti asar dan maghrib. Asar dan maghrib apakah boleh? Jawabannya tidak bisa. Bolehkah kita mengumpulkan sholat antara isya dan subuh? Jawabannya tidak bisa. Bolehkah kita mengumpulkan sholat subuh dan isya? Jawabannya tidak bisa juga. Lalu mengumpulkan sholat mana yang diperbolehkan? Cuman 4 sholat, yaitu duhur dan asar, ya, duhur dan asar, lalu maghrib dan isya, barulah itu yang bisa dikumpulkan. Selainnya tidak bisa kita menjama' itu, ya, jama'. Jadi sekali lagi yang disebut jama' ini adalah mengumpulkan 2 sholat. Nanti dikumpulkannya itu mau takdiman wa ta'khiron, boleh nanti ditakdim, boleh nanti ditakhir. Apa itu takdim? Takdim ini didahulukan sholatnya. Apa itu takhir? Takhir itu diakhirkan sholatnya. Bagaimana takdim? Takdim, nah kita mau mentakdim asar, misalkan kita mau mentakdim asar, ya. Mau mentakdim asar. Kalau mentakdim duhur ini nggak ada, ya. Kalau mentakdim duhur, berarti kalau mentakdim duhur nanti di mana awal waktunya kan sulit. Berarti paling bisa nanti mentakdim asar, mendahulukan sholat asar. Berarti kita menarik sholat asar, ditarik di waktu zuhur, ya. Kita melaksanakan sholat asar, dilaksanakan di waktu zuhur, ya. Bagaimana caranya nanti melaksanakan sholat asar di waktu duhur? Cara pelaksanaannya nanti laksanakan sholat duhur lah dulu, karena duhur ada pada waktunya, lalu kita laksanakan sholat asarnya. Hanya nanti niatnya beda. Niatnya beda. Kenapa niatnya beda? Nah, kita akan bahas bagaimana
tata cara dan syarat-syaratnya dalam melaksanakan jamak takdim dulu ya. Jamak takdim hanya ada syurutu jam'i takdimi, syaratnya jamak takdim. Yang pertama, syaratnya jamak takdim itu adalah at-tartibu, berurutan. Berurutan maksudnya seperti apa? Fala yajuzu taqdimul asri ala zuhri wala isya'i alal maghribi, maka tidak diperbolehkan mendahulukan asar pada duhur. Jadi mendahulukan asar kepada duhur. Anda mau mentakdim asar ke duhur, mau menarik sholat asar di duhur, tapi Anda melaksanakannya sholat asar dulu. Nah ini tidak diperbolehkan, tidak disahkan. Lalu bagaimana? Kita harus melaksanakan sholat duhur dulu karena duhur pada waktu itu. Atau tidak boleh mendahulukan sholat maghrib ketimbang sholat isya ketimbang maghrib, karena Anda misalkan mau mentakdim isya ke maghrib, jadi isyanya nanti ditarik di waktu maghrib, tapi yang Anda lakukan malah Anda melaksanakan sholat isya terlebih dahulu dengan jamak takdim. Nah ini tidak sah sholatnya, karena jamak takdim maka harus didahulukan dulu sholat yang ada pada waktu itu. Karena sholat yang pada waktu itu adalah maghrib, maka kita melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, nanti kita berdiri lagi baru boleh melaksanakan sholat isya. Cuman niatnya berbeda, karena kita harus niatul jam'i fis sholatil ula. Nanti kita melaksanakan niat jamak pada sholat yang pertama. Contoh, kita ini akan melaksanakan sholat jamak takdim ya. Kita akan melaksanakan sholat jamak takdim. Jamak takdimnya mau kita duhur ke menarik duhur ke asar. Jadi sholat duhur kita mau dilaksanakan di waktu asar. Bagaimana niatnya? Niatnya berarti gampang, tinggal pakai niat jamak. Nah, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Nah, arba'a raka'atin karena ini bukan qashar, hanya jamak biasa. Arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Majmu'an bil asri ya. Nah, dijamak dengan asar. Majmu'an bil asri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Itu niatnya. Saya ulangi lagi, barangkali ada yang belum hafal. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak dengan asar. Jamak takdim lillahi ta'ala, atau karena Allah ta'ala. Nah ini bagi seperti itu kita melaksanakan caranya sholat jamak takdim dengan menggunakan niat jamak. Harus pakai niat jamak. Kalau misalkan sulit bahasa Arabnya, ini sulit, yang penting kita hafal artinya. Soalnya nanti pas kita takbiratul ihram, ini niatnya yang penting hati ya. Kalau sedangkan watalafudu biha, mengucapkan nanti kepada niatkan, itu hukumnya sunnah. Yang penting hafal artinya. Niat saya sholat duhur ya, karena kita nanti akan menarik menjamak asar ke duhur dengan jamak takdim. Nanti di waktu duhur kita niat saya sholat duhur, ketika takbiratul ihram Allah, dalam hati berkata niat saya sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Atau contoh, mau menarik isya ke maghrib dengan jamak takdim, berarti nanti niatnya di waktu maghrib ketika takbiratul ihram Allah, baru niat
niat saya sholat maghrib dalam hati itu ya, 3 rakaat dijamak dengan isya, jamak takdim karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Nah itu baru beres ya. Kemudian al-muwalah, sholat jamaah ini harus terus menerus, bihai sulayab silu bainahuma, tidak boleh nanti dipisah di antara keduanya. Jadi ketika misalkan sudah sholat nih, Anda sudah menjamak duhur ke menjamak asar ke duhur dengan jamak takdim, asarnya ditarik di duhur, berarti sholat duhur dulu, niatnya beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beres niatnya. Jangan doa-doa dulu, jangan, gak usah, apalagi mau sholat yang lain ba'diyah misalkan, itu jangan. Jadi udah sholat itu langsung berdiri lagi dan laksanakan sholat asarnya. Bagaimana nanti niat sholat asarnya? Gak usah pakai jama kalau nanti di asar niat sholat asarnya, tinggal usolli faradhol asri biasa itu, arba'a rakaatin mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala, niat saya sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Gak usah jama-jama lagi, kan jamanya udah di sholat yang pertama niatnya. Kalau di yang kedua itu gak usah ada niat jama lagi ya. Begitupun nanti ketika kita akan menarik isya ke maghrib, tarik isyanya ke maghrib, kita melaksanakan isya di waktu maghrib, laksanakan dulu sholat maghribnya, niatnya pakai niat jama, majmu'an bil isya nanti di sholat maghrib itu lillahi ta'ala. Beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri lagi, jangan dipisah-pisah, langsung berdiri lagi ya, langsung laksanakan sholat isyanya, niatnya biasa, usolli faradhol isya arba'a rakaatin mustaqbilal ka'bah ada andillahi ta'ala, niat saya sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu ketika kita takbiratul ihram, karena sholat itu seperti yang sudah kita jelaskan pada waktu kemarin bahwasanya niat itu harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Allah itu langsung niatnya bareng dalam hati kita, bareng karena Allah Ta'alahu Akbar ya, seperti itu. Sama juga kita dalam melaksanakan qosor atau jamaah, niatnya bareng. Nah seperti itu caranya dalam melaksanakan sholat jama' takdim, takdim. Lalu bagaimana kita kalau ingin jama' takhir? Yaitu kalau jama' takhir kita mengakhirkan sholat ya, kita mengakhirkan sholat. Yang diakhirkan mana? Sama antara duhur dan asar, berarti maghrib dan isya. Berarti yang diakhirkan nanti 2, duhur dan maghrib. Duhur bisa kita akhirkan sholatnya di waktu asar, nanti duhur kita melaksanakan duhur di waktu asar. Bisa juga kita mengakhirkan maghrib, berarti kita akhirkan sholat maghrib di waktu isya, melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Kalau mengakhirkan isya ini gak bisa. Contoh, kita ingin mengakhirkan sholat isya di waktu subuh, ini gak bisa. Kita mau mengakhirkan subuh di waktu isya, ini juga sama gak bisa. Yang bisa diakhirkan duhur ke asar, maghrib ke isya ya. Dengan caranya harus niatut takhiril ula fi waktiha. Kita harus niat mentakhir dulu yang lebih utama pada waktu awal. Misalkan kita sedang dalam perjalanan, contohnya kita masih dalam keadaan di dalam bis, ketika di bis udah waktulah, datanglah waktu
waktu maghrib. Datang waktu maghrib. Nah, ketika datang waktu maghrib, kita posisi sedang ada dalam bis. Nah, karena bis itu tidak mungkin kita berhenti seenaknya. Bis tidak mungkin berhenti seenaknya kan. Apalagi kondisi sedang macet, umpamanya macet segala macam. Sedangkan kita perjalanannya memang sudah menempuh sangat jauh. Kita niat dulu, ini tidak mungkin nih, tidak mungkin kita udah punya insting, ini tidak mungkin kita melaksanakan sholat maghrib karena gak akan keburu. Berarti langsung cepat-cepat kita niat dalam hati ketika di bis. Niatnya nawaitu takhiro sholatil maghribi ilal isya'i. Nawaitu takhiro sholatil maghribi, atau boleh nawaitu takhirol maghribi ilal isya'i. Hati harus berkata seperti itu dulu. Ya, niat saya mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Hati itu ketika di mobil, ketika kita sedang duduk itu, ketika kita sedang duduk, kita niat dulu, niat saya mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Boleh ditambah, boleh, karena mau dijama lillahi ta'ala, boleh juga, atau cukup segitu juga, niat saya mengakhirkan sholat maghrib niat saya mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Udah segitu juga cukup, udah beres, tenang. Berarti anda di mobil tinggal tenang, tinggal duduk. Kalau mau tidur silakan, kalau mau lihat memandangi perjalanan jalan juga boleh, silakan. Yang penting anda sudah tenang. Maghrib nanti anda gak usah sholat di waktu maghrib. Nah, nanti perjalanan itu kan udah beres nih, misalkan sampai itu kita di terminal sekitar jam 10 malam. Jadi kalau yang namanya jam 10 maghrib kan sudah terlewat, apakah kita berdosa? Tidak, karena kita sudah niat dulu dalam hati nanti mau mengakhirkan maghrib ke isya. Nah, nanti jam 10 malam itu berarti sudah waktu isya. Berarti kita sampai di terminal, kita cari musola di sana, cari masjid di sana, laksanakan sholat jamaah. Ya, jamaknya jamak takhir. Nah, itu namanya jamak takhir, mengakhirkan sholat. Nah, mana nanti pertanyaannya, sholat mana yang harus didahulukan? Kalau di jamak takhir, ini kita melaksanakan sholatnya boleh yang mana dulu? Boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Cuman kalau yang lebih bagus utama tetap kita laksanakan sholat yang pada awal itu. Karena sholat yang pada awal itu adalah isya, kita sholat maghribnya di waktu isya, berarti kita laksanakan sholat isya dulu. Tapi kalau kita mau melaksanakan maghrib dulu, karena maghrib tadi udah terlewat, itu juga tidak apa-apa dalam jamak takhir. Beda dalam jamak takdim. Kalau dalam jamak takdim, sholatnya benar-benar kita harus melaksanakan sholat yang ada pada waktu itu. Tidak boleh mengakhirkan sholat yang ada pada waktu itu. Kita mentakdim asar ke duhur, menarik sholat asar di duhur, tidak boleh kita melaksanakan asar dulu, tapi harus duhur dulu. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir ini boleh keduanya, silahkan. Misalkan mau duhur dulu atau mau asar dulu. Kalau maghrib dan isya silahkan, mau maghrib dulu, mau isya dulu. Nah, ini diperbolehkan dalam jamak takhir. Nah, itu jamak takhir. Jadi qashar, jamak. Nah, jamak ini dua, jamak takdim, jamak takhir. Nah, nanti ada lagi yang ketiga, jamak qashar. Ya, jamak qashar nanti silakan aja dipilih, boleh-boleh aja. Jamak qashar. Kalau jamak qashar itu adalah jamak, jadi gabungan jamak takdim di qashar, boleh. Berarti nanti atau jamak takhir di qashar. Nah, berarti kalau jamak takdim biasa, jamak takhir biasa, sholat rokaatnya itu sesuaikan dengan sholatnya. Nah, kalau jamak takdim qashar ini sholatnya digabungkan tapi di qashar, berarti menjadi 2 rakaat. Nah, bisa menjadi 2 rakaat itu dengan catatan sholatnya harus yang 4 rakaat, yaitu duhur, asar, dan isya. Nah,
Dalam bisa menjamaknya, bisa menjamak, contoh seperti maghrib dan isya ini bisa dijamak takdim qashar atau jamak takhir qashar bisa. Nah, nanti dikumpulkan sholatnya, cuman yang diqashar waktu isyanya doang, kalau maghribnya nggak bisa diqashar ya. Nah, misalkan Anda mau mentakhir qashar, jamak takdim dulu ya. Jamak takdim isya ditarik ke maghrib. Jadi waktu isya kita sholatnya di waktu maghrib ya, sholat isya di waktu maghrib. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, berarti nanti sholatnya niatnya di awal yang pertama, di sholat yang pertama, berarti di waktu maghrib. Kita niat ketika takbiratul ihram, Allah, itu niatnya langsung dalam hati. Boleh misalkan bahasa Arabnya seperti ini, usolli faradhol maghribi, usolli faradhol maghribi salasa rakaatin, kan tidak bisa dikosor maghrib ini salasa rakaatin majmu'an bil isya, dijamak dengan isya, majmu'an bil isya jam'a takdimin qasron lillahi ta'ala. Dalam hati kita niat saya sholat maghrib dijamak dengan isya, jamak takdim qashar lillahi ta'ala ya. Itu di waktu maghribnya. Nanti beres assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan diselang dulu sama doa, jangan diselang dulu oleh sholat ba'diyah, langsung berdiri lagi, laksanakan sholat isyanya. Bagaimana cara melaksanakan sholat isyanya? Berarti usolli faradol isya'i rok'ataini. Nah, kalau isyanya rok'ataini karena dikosor, rok'ataini qasron lillahi ta'ala, niat saya sholat isya 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Gak usah niat jama-jama lagi, kan niat jamanya sudah di sholat yang pertama. Niat jamanya sudah di sholat yang pertama, berarti tinggal pas di sholat isyanya kita nggak usah ada jama lagi, tinggal langsung nyatakan saja rakaataini qashron lillahi ta'ala, niat saya sholat isya 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu dalam jamak takdim. Bagaimana kalau jamak takhir? Berarti jamak takhir tinggal robah niatnya saja. Kita tinggal merubah niatnya dengan jamak takhir. Nah, kita mau melaksanakan jamak takhir qashar. Mentakhir apa? Maghrib ke isya. Kita mau mengakhirkan maghrib ke isya seperti tadi. Kita masih dalam kendaraan ya, atau kita sedang dalam perjalanan, niat dulu, niat saya mengakhirkan maghrib ke isya. Udah, niat saya mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Udah, beres, tenang. Sampai di perjalanan laksanakan jamak qasharnya ya, sampai di perjalanannya. Nah, nanti berarti kita melaksanakan boleh isya dulu, boleh maghrib dulu, karena ini jamak takhir. Karena jamak takhir silakan boleh maghrib dulu, boleh isya dulu ya. Tapi karena pada waktu itu adalah waktu isya, lebih baik kita melaksanakan isya dulu ya. Berarti niatnya biasa, niat di sholat yang pertama usolli faradol isya'i rok'ataini, berarti kan mau dikosor, usolli faradol isya'i rok'ataini majmu'an bil maghribi, majmu'an bil maghribi jam'a takhirin qashar lillahi ta'ala. Nanti takbiratul ihram Allah. Nah, ketika Allah itu langsung niat bareng, niat saya sholat isya 2 rakaat dijamak dengan maghrib, jamak takhir qashar karena Allah Ta'ala Akbar. Langsung laksanakan sholat isyanya 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Jangan selang dulu doa, jangan selang dulu segala macam, jangan selang dulu sholat badiah. Langsung kita berdiri lagi, laksanakan sholat maghribnya. Niatnya biasa saja, usolli fardol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal Ka'bah ada alillahi ta'ala. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu di takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, udah beres. Itu dalam melaksanakan sholat jamaknya ya, sholat jamak takhirnya. Jadi qashar, jamak dan jamak qashar. Hanya yang perlu kita ketahui dalam sholat jamak takhir itu dawamus safari illa itmamis sholatain. Perjalanannya itu kita harus masih dalam perjalanan. Contoh, misalkan ini ya. Contoh misalkan gini, Anda itu sedang dalam perjalanan menuju rumah. Anda perjalanan menuju rumah, Anda akan mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Anda perjalanan menuju rumah dari daerah yang jauh menuju rumah, masih sedang dalam perjalanan. Nah, ini perkiraan sampai rumah itu sekitar jam 9 malam atau 9 sampai jam 10 malam. Nah, cuman karena di perjalanan, saya mau mentakhir sholat saja, berarti tinggal takhir sholatnya, berarti maghrib nanti mau diakhirkan di waktu isya. Nah, setelah niat saya mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Itu jangan dulu kita ini nanti jangan sampai kita terbawa sampai rumah. Itu tidak boleh. Misalkan udah niat mengakhir sholat, tiba-tiba kita lupa, udah sampai rumah ini, kok tadi belum takhir sholat. Nah, ini nggak bisa ya, ini nggak sah. Berarti itu nanti harus kodo, itu laksanakan saja kodo, karena itu kita kalau ingin mentakhir sholat syaratnya kita harus masih sedang dalam perjalanan. Berarti kita cari dulu nanti masjid sebelum pulang itu. Misalkan kita sampai ini jam 10. Nah, di jam setengah 10, kita sampai daerah ini nih jam setengah 10. Nah, di daerah ini bukan daerah kita nih. Nah, kita cari masjid di daerah itu, laksanakan dulu jamak takhirnya. Udah laksanakan sholat jamak takhirnya. Jamak takhir boleh, qashar boleh. Nah, lalu bergegas lagi pulang sampai ke rumah aman. Jadi jangan dulu terbawa pulang sampai ke rumah ini. Ini kebanyakan niatnya niat takhir, tapi dibawa ke rumah, nanti di rumah ditakhirnya. Ini dikatakan ini tidak bisa, tidak sah ya. Kita tetap harus mentakhir. Kalau mau mentakhir sholat, jangan sampai kita masuk dulu ke daerah kita sendiri, karena kita harus masih sedang dalam perjalanan ya, perjalanan. Baik, lalu dilanjutkan. Yang harus kita ingat lagi dalam melaksanakan sholat qashar ini, mau itu qashar biasa, mau itu laksanakan jamak berserta qashar, mau takdim mau takhir. Itu misalkan Anda dalam perjalanan mau liburan ke rumah orang tua Anda, yang memang rumah orang tua Anda itu jauh, yang sudah menempuh perjalanan 2 marhalah. Nah, cuman niat Anda di rumah itu Anda tidak akan lebih dari 3 hari di sana. Anda tidak akan lebih dari 3 hari. Saya udah ini dalam ini paling di sana nggak akan lebih dari 3 hari. 2 hari, ketiga harinya kita pulang. Berarti kalau sudah punya niatan seperti itu, selama Anda di sana itu boleh mengqashar sholat. Selama di sana itu boleh mengqashar sholat ya, kecuali kalau Anda di sananya punya niatan mau seminggu ya, mau lebih dari 3 hari.
itu nggak bisa dikosor sholat di sana, ya nggak bisa itu. Tapi kalau Anda punya niatan, saya di rumah orang tua saya yang jauh ini nggak akan lebih dari 3 hari, saya paling 3 hari, ketiga harinya saya mau pulang. Nah itu berarti 2 hari selama di sana Anda boleh mengkosor sholat, boleh mengkosor sholat, tidak ada dosa, boleh. Nah, ya, tapi seandainya ada kendala, ada gangguan yang memang tidak bisa memungkinkan Anda harus pulang pada waktu itu, sehingga Anda jadi berhari-hari. Tadinya yang mau 3 hari menjadi lebih dari 3 hari, contoh mau jadi 4 hari. Nah berarti udah lewat dari 3 hari ini, sudah tidak bisa lagi mengkosor sholat, ya sudah tidak bisa lagi mengkosor sholat nanti. Nah batasnya cuman segitu. Jadi selama ada di daerah itu, dengan niatan Anda tidak akan lebih dari 3 hari, boleh Anda nanti mengkosor sholatnya, ya boleh nanti mengkosor sholatnya. Contoh kita misalkan perjalanan mau ke apa, ke umroh, kita mau umroh, ya kita mau umroh. Nah biasanya kita nanti taruh di Madinah. Di Madinah biasanya tidak akan lebih, misalkan sesuai jadwal yang ada di sana, misalkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh travel, dia tidak akan lebih, kita di Madinah ini tidak akan lebih dari 3 hari. Nah kita sudah tahu, kita niatin saja di Madinah kita tidak akan lebih dari 3 hari. Berarti selama di Madinah silahkan, kalau mau mengkosor sholat juga boleh, karena tidak akan lebih dari 3 hari. Sudah dari Madinah langsung menuju Mekah, Mekah dan Madinah, Madinah dan Mekah, perjalanan jauh itu. Di Mekah kita bisa nanti menjamak lagi sholatnya, mengkosor lagi sholatnya, karena dari Madinah ke Mekah itu perjalanannya sudah cukup jauh, sudah memenuhi cukup syaratnya. Nah seperti itu ya. Tapi saya kan yang namanya udah di tanah suci ini sangat disayangkan kalau tidak ikut berjamaah di masjid, mau di Masjidil Haram, mau di Masjidil Nabawi. Itu kalau sekedar kosor-kosor gitu ya sayang, ya itu silahkan. Cuman kalau sekedar diperbolehkan, hanya kalau mau mengkosor ya boleh-boleh saja sebenarnya. Kalau main itu yang lebih utama kita laksanakan berjamaah, ya nggak usah kosor-kosoran ya, karena kan kita mau berjamaah di masjid yang mulia, di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah ada kosor-kosoran kalau di Masjid Nabawi, kalau di Masjidil Haramnya. Kalau masih memungkinkan, kalau kita masih bisa melaksanakan berjamaah, usahakan kita laksanakan berjamaah saja sholat biasa. Walaupun kalau seandainya ingin mengkosor-kosor begitu, itu tetap kita masih bisa, dengan catatan kita memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan. Nah itu ya. Nah, jadi intinya dalam sholat kosor, sholat jama ini diperbolehkan di perjalanan, tidak ada dosa, malah ini akan sangat bagus dilaksanakan, karena ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika Allah memberikan kemudahan kepada hambanya, selayaknya hambanya itu mengambil kemudahan ini. Beda dengan puasa, puasa ini wajib, tapi ketika di perjalanan kita boleh membatalkannya. Hanya saja yang lebih bagus dalam puasa itu kita harus kita harus melanjutkan puasanya. Yang lebih bagus dalam berpuasa, antara ketika kita sedang puasa, ada dalam perjalanan, bagus mana membatalkan puasa dan melanjutkan puasa. Membatalkan puasa boleh, melanjutkan puasa boleh, tapi yang lebih bagus kita melanjutkan puasa kalau dalam puasa. Kalau dalam sholat beda. Ketika kita sedang dalam perjalanan, mana yang lebih bagus? Apakah kita mengkosor sholat atau kita melaksanakan sholat biasa? Sholat biasa boleh, kosor sholat boleh, tapi yang lebih bagus kalau dalam sholat kita melaksanakan kosor sholat. Nah itu karena kata Nabi, sholat kosor itu
adalah sodakoh. Tasaddaqallahu biha alaikum, yang mana Allah bersedekah kepada kalian ketika kalian itu sedang dalam perjalanan. Maka dari itu faqbalu sodakotah, terimalah sodakoh dari Allah ya. Allah sudah bersedekah kepada Anda, maka jangan sampai Anda tidak menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalam mengqashar sholat ini ya. Ustadz, Itu Ustadz, baik. Ustadz, Ya, ada yang bertanya. ada yang bertanya, silahkan. Ustadz, 2 marhalah itu berapa kilometer kira-kira? 2 marhalah itu sekitar 89 km, sekitar 89 km ya. Nah, tapi lebih bagus kita harus melebihi 89 km biar menjadi yakin ya. Cuman batas minimalnya itu 89 km. Setelah para ulama zaman sekarang sudah menghitung dengan cara perhitungan kita ya. 2 marhala itu ya kurang lebih 89 km. Cuman jangan sampai 89 km juga, kalau bisa perjalanan yang lebih. Nah, itu ya. Jadi ketika Anda di perjalanan, silahkan mau mengqashar sholat saja boleh, mau menjamak saja boleh, mau menjamak qashar juga boleh. Hanya saja kalau kita melaksanakan qashar sholat, apalagi jamak qashar yang memang udah sangat ya jamak ya qashar, usahakan itu walaupun perjalanannya memang 2 marhalah, tapi usahakan perjalanannya yang sampai minimal 3 marhalah ya. Sampai perjalanannya 3 marhalah itu boleh kita melaksanakan. Sebenarnya kalau 2 marhalahnya juga sudah cukup kita melaksanakan jamak qashar, cuman usahakan ya, ini dari saya, usahakan ketika perjalanannya yang 3 marhalah ya. 3 marhalah sekitar perjalanan 2 hari menuju 3 hari lah, 3 hari kurang sedikit, 3 hari kurang sedikit ya. Baru di situ boleh kita melaksanakan jamak qashar ya gitu. Ustadz, Ya, ada yang bertanya. silakan, ada yang bertanya lagi. Ustadz, misal kalau kita udah niat jamak takhir, udah gitu kita lupa, apa kita qadha saja sholat jamaknya atau bagaimana? Ada pertanyaan, misalkan kalau kita sudah tadi apa? Kita sudah niat jamak takhir. Niat sudah jamak takhir. Udah gitu kita lupa. Lalu kita lupa apa? Sholat jamaknya, mungkin Ustadz ketiduran atau apa mungkin. Lupa sholat jamaknya, berarti Apa kita tinggal qadha laksanakan qadha saja. Yang namanya lupa tidak ada dosa untuk orang yang lupa. Nah, kalau disengaja itu dosa. Ya kan kita udah takhir nih, dalam keadaan sudah takhir, tiba-tiba aduh udah sampai rumah ini gara-gara ketiduran dan lupa segala macam. Waduh, belum sholat jamak takhir. Nah, berarti ya tinggal, berarti kalau masih ada berarti harus dikodo. Yang dikodo itu yang mana? Yang tadi yang maghrib. Kalau mengakhir maghrib ke isya, berarti yang dikodo maghribnya. Kalau isyanya itu gak perlu, kan kita sampai rumahnya 11 malam 12 malam misalkan, kan masih ada waktu isya ya. Atau misalkan kalau misalkan sampai kita mengkodo mentakhir duhur ke asar ya, duhur dan aksarnya kita kelewat, kita benar-benar lupa, niat jamak takhirnya sudah, tiba-tiba sampai di rumah sudah waktu maghrib. Berarti ini dua-duanya itu harus dikodo antara duhur dan asarnya, seperti itu ya. Nah, itulah tata cara dari sholat qashar tadi. Nah, nanti kalau jamak, biasanya jamak ini dilakukannya, sholat jamak itu ya, sholat jamak itu bagi orang yang memang hujan, orang yang memang sudah terbiasa berjamaah di masjid, lalu ada hujan deras berkepanjangan yang mana dia
tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah pada waktu itu diperbolehkan juga nanti di jamaah, sholatnya jamaah biasa, jangan kosor. Kalau kosor gak bisa, jadi jamaahnya jamaah biasa saja ya, jamaah biasa saja. Terus apabila mau ada, kemarin sudah dijelaskan sebenarnya, apabila ada pengantin ya, pengantin perempuan, khususnya pengantin perempuan, nanti karena misalkan acara pernikahannya itu sampai sore, sedangkan make up ini sudah sangat tebal, perhiasan juga sudah memasang dengan berat. Kalau pas datang waktu sholat duhur, kita mau lepaskan dulu make up segala macam, itu tidak memungkinkan ya, kita boleh itu sholatnya di jamaah takhir. Kita takhir aja duhur ke asar. Untuk pengantin perempuan nih, takhir aja, niat saya mengakhirkan duhur ke asar. Ini karena gak mungkin make upnya dihapus lagi, ini gak mungkin ya. Terus ini semuanya sudah terpasang, ini sangat ribet sekali ya, sangat ribet sekali. Ditakhir aja sholat duhurnya, kecuali nanti sholat subuh. Ini mau tidak mau harus sholat subuh, nggak bisa dijama-jama. Jadi Anda harus dirias, nanti dirias itu sesudah melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh, mandi dulu, laksanakan sholat subuh, ini untuk pengantin perempuan, lalu laksanakan rias pengantinnya. Nah nanti di sholat duhurnya Anda tinggal mentakhir sholat saja, diakhirkan duhur ke asar ya. Dia niat dulu, niat saya mengakhirkan sholat duhur ke asar. Jadi Anda menyambut tamu segala macam itu tenang, make upnya gak usah dihapus. Masuk waktu asar, acara sudah beres, hapus make upnya, buka perhiasannya, laksanakan wudhunya, dan laksanakan sholat jamaah takhirnya ya. Seperti itu untuk bagi perempuan. Cuman gak bisa kosor, kalau kosor gak sah ya, harus sholat jamaah biasa. Kalau kosor itu tetap kita harus syaratnya tetap harus menempuh perjalanan yang maharhalatain. Sedangkan kalau sholat jamaah biasa ini masih bisa-bisa saja dengan syarat seperti tadi. Kalau hujan deras, kalau misalkan pengantin perempuan, atau misalkan yang masak di hajatan ya, yang masak di hajatan itu masih bisa dijamaah, cuman jamaahnya jamaah biasa. Karena kan di hajatan yang masak itu sangat sibuk segala macam ya, itu boleh melaksanakan sholat jamaah, hanya saja jamaah yang biasa ya. Duhur menjamaah takhir duhur ke asar, cuman sama-sama 4 rakaat, gak dikosor-kosor. Gak bisa, kalau dikosor itu gak sah. Kalau sholat seperti itu ya. Nah, apakah sholat, ada pertanyaan, apakah sholat jamaah ini bisa berjamaah? Bisa berjamaah, dengan catatan sholat orang yang mau sholat jamaah berjamaah harus dengan yang sholat jamaah lagi ya, baru boleh berjamaah. Kalau yang kosor dengan yang kosor lagi. Kalau yang sholat biasa, yang normal ya, yang biasa, yang tidak ada kosor dan jamaah harus dengan sholat yang biasa lagi. Nah ini adalah aturannya. Kalau kita kebalik, jamaah dengan orang yang sholat biasa itu tidak bisa ya, tidak bisa. Atau sebaliknya juga sama, tidak dibenarkan. Baik, saya anggap kita sudah benar-benar paham mengenai tata cara sholat di perjalanan. Apa dari kanan? Apa dari yang bertanya? Apa? Kalau kita berjamaahnya sholat biasa, berdiri lagi sholat jamaah. Depan nggak bisa kan, jamaah itu harus ini. Kalau niat jamaah kan harus memenuhi syaratnya. Kita harus niat jamaah di sholat yang pertama. Jadi kalau nggak niat jamaah dulu di sholat yang pertama berarti nggak bisa. Kan niat jamaah itu di awal. Kita mau menjamaah entah duhur, asar, mau jamaah takdim, betakhir.
kita mau menjamak takdim duhur ke asar. Berarti kan asar ke duhur, kita mau jamak takdir asar ke duhur, berarti sholatnya kita harus niat jamak dulu di sholat duhur itu. Kalau nggak niat jamak itu nggak sah. Jadi kalau udah sholat biasa ya udah sholat biasa aja, nggak bisa digabung-gabung sama jamak-jamak kayak gitu. Nah seperti itu ya. Ini perlu. Baik, saya anggap tata cara sholat di perjalanan atau sholatul musafir ini saya anggap semuanya sudah bisa. Mudah-mudahan benar-benar Anda ini mahir dalam melaksanakannya, tidak bingung lagi segala macam, sudah benar-benar hafal. Jika Anda mau melaksanakan perjalanan jauh, baik itu umroh, baik itu haji, baik itu wisata religi dan semacamnya, Anda sudah benar-benar hafal, dan mahir menggunakannya. Ini ada azan dulu, kita berhenti dulu sebentar. Baik, kita akan melanjutkan lagi di pengajian kali ini. Yang akan kita bahas sekarang setelah kita melaksanakan membahas masalah sholatul musafir, sholat di perjalanan, kita akan sekarang membahas masalah as-saumu, babus saum. Kita akan menjelaskan tentang puasa. Ya, puasa ini saum bahasa Arabnya, saum, ya. Puasa ini, cuman yang akan kita bahas bukan dulu puasa sunnah ya. Kita nggak membahas puasa sunnahnya, kita akan membahas puasa wajib yang memang kita sekarang sedang melaksanakan, apalagi kita sekarang sedang melaksanakan puasa. Makanya langkah baiknya kita benar-benar cermati pembahasan ini agar kita benar-benar tahu apakah puasa kita benar-benar sudah sah secara pandangan fikih, atau mungkin puasa kita ada hal yang harus diperbaiki lagi agar lebih baik, atau mungkin puasa kita yang kemarin sebenarnya kita merasa gak sah sehingga kita harus mengkodoknya. Nah, kita akan bahas di pembahasan puasa kali ini. Baik, yang pertama kita harus bahas dalam masalah puasa adalah kewajiban puasa, wujubus shaum, kewajiban puasa. Maka di sini jelaskan yajibu was-shaumu ala kulli muslimin mukallafin mutiqin lah. Wajib melaksanakan puasa bagi setiap orang muslim mukallaf yang kuat melaksanakannya. Awas, puasa ini diwajibkan bagi seorang muslim. Berarti kalau ada orang yang tidak muslim, artinya non muslim, itu melaksanakan puasa, maka dia tidak sah puasanya, karena puasa ini hanya untuk orang Islam.
hanya untuk muslim, ya. Muslim yang mana? Mukallafin yang mukallaf. Harus muslim yang mukallaf. Dikatakan mukallaf, mukallaf itu dua syaratnya mukallaf. Di satu baligh, dua mempunyai akal. Baligh dan mempunyai akal ini dinamakan mukallaf. Jadi kalau ada orang yang gila, orang gila ini tidak mukallaf walaupun dia baligh karena akalnya tidak ada. Ataupun dia punya akal seperti anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun. Apakah dia punya akal? Ya, dia punya akal, tapi tidak mukallaf. Kenapa? Karena dia belum baligh. Jadi mukallaf ini baligh dan punya akal dinamakan mukallaf. Makanya puasa itu diwajibkan kepada muslim yang mukallaf. Muslim mukallaf yang mana? Pertanyaan mutliqinlah, yang dia kuat melaksanakannya. Nah, yang mana dia kuat melaksanakannya. Berarti kalau dia tidak kuat melaksanakan puasa, apakah boleh tidak puasa? Boleh jawabannya. Dia tidak kuat puasa, ya boleh dia tidak berpuasa. Cuman ukuran tidak kuat ini bukan ukurannya kita lapar, ya. Bukan ukurannya kita lapar, tapi ukurannya tidak kuat itu seperti almarin, seperti orang yang memang sakit, atau alhamil, ya, wanita yang hamil, atau kibarus sini, orang yang sudah tua. Nah, dan yang lainnya itu ukuran-ukuran tidak kuat puasa. Bukannya kita ini puasa sampai duhur, aduh gak kuat, lapar, batalin aja karena puasa untuk yang kuat. Nah, kalau itu tidak bisa. Itu bukan gak kuat namanya, itu ya kurang maksain aja gitu, ya. Pasti kuat sebenarnya, cuman gak dikuat-kuat. Nah, jadi ukuran tidak kuat ini untuk orang yang sakit misalkan, untuk orang yang sudah sepuh usianya 80 tahun ke atas misalkan, atau untuk wanita yang hamil yang tidak kuat karena ada mengandung janin. Nah, itu namanya tidak kuat. Nah, kalau kita yang masih kuat-kuat aja. Nah, jadi puasa itu sekali lagi wajib untuk muslim, untuk mukallaf yang kuat. Nah, berarti kalau yang hamil boleh gak batal puasa? Boleh. Kalau orang yang sudah sepuh boleh gak batal puasa? Boleh. Kalau orang yang sakit boleh batal puasa? Boleh, karena dia gak kuat. Kalau kita harus. Nah, pertanyaannya nanti kapan diwajibkannya puasa itu? Idza sabatat ru'yatul hilal. Ketika ditetapkannya ru'yatul hilal. Kalau kita sudah melihat ada seseorang yang melihat hilal, ini udah masuk nih puasa, baru itu masuk puasa. Jadi penentuan puasa itu nanti tidak hisab. Bukan hisab menentukan puasa itu, ru'yatul hilal. Nah, kalau hilalnya sudah kelihatan, nanti disempurnakan dengan hisab. Jadi nggak bisa hisab doang, ya. Kalau hisab doang ini nggak bisa, karena dari sananya itu, dari nabinya itu penentuan puasa itu ru'yatul hilal. Nanti hisab ini menyempurnakan penentuan puasa. Jadi ru'yatul hilal dulu, hilalnya sudah ada yang bisa melihat, nah baru dihitung. Apakah sudah ukmila sya'banu salasin, apakah bulan ini sudah disempurnakan 30 hari, salasina yauman. Kalau sudah, berarti udah yakin hilalnya sudah terlihat, ini bulannya juga sudah sempurna, berarti besok kita contoh sudah mulai puasa. Nah, itu cara menghitung puasa yang benar. Jangan hisab doang, ya. Jangan hisab doang, tapi harus ila sabatat ru'yatul hilali au ukmila sya'banu salasina yauman. Kita menggunakan dua metode dalam menentukan tanggal puasa. Pertama ru'yatul hilal, yang kedua hisab, ya. Ru'yatul hilal
kuping juga nanti itu ke dalam perut. Kuping ini ke dalam perut. Kuping ini lubang kuping, nanti pusat tujuannya itu ada lubang masuknya ke dalam perut ini kuping. Apalagi hidung. Hidung juga sama, nanti masuknya ujung-ujungnya kalau ada yang masuk ke dalam hidung, nanti ujung-ujungnya berpusat tetap di perut ya. Apalagi terus mohon maaf, lubang belakang ya. Lubang belakang, ini lubang belakang sama ini lubang, nanti tujuan pusatnya sama ke dalam perut. Makanya ada yang berkata jangan sampai kentut di dalam air. Kentut di dalam air ini batal. Kenapa? Karena ketika kita kentut, ini lubang anus itu terbuka. Kalau lubang anus terbuka berarti nanti ada air masuk ke sana. Sedangkan anus ini termasuk ila ahadil manapid, salah satu jalan yang nerus nanti yang berpusat ke dalam perut, yang dimana ada yang masuk ke sana itu bisa membatalkan puasanya. Nah, karena puasa itu setiap perkara yang masuk itu dapat membatalkan puasa, bukan perkara yang keluar, hanya masuknya ke lubang-lubang ila ahadil mana yang tujuannya ilal jaufi, nanti ke dalam. Nah itu ya. Kalau muntah apakah batal? Nah, di muntah ini sebenarnya tidak batal, hanya kalau disengaja muntahnya ini adalah batal. Kemudian bagaimana kalau wal jima wal istimna, apakah membatalkan puasa? Jima ini melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa, apalagi nanti kalau di bulan Ramadan melakukan jimanya di siang hari ya, itu tentunya harus kita bayar kafarot. Nanti ada fidyah, ada kafarot. Beda, kalau kafarot ini nanti hukuman bagi orang yang dia melaksanakan jima di bulan puasa. Bulan puasa itu di siang hari, bukan di malam hari. Kalau di malam hari boleh-boleh saja, di siang hari ini tidak diperbolehkan ya. Nah itu, jadi fardunya puasa itu niat, kemudian menahan semua yang dapat membatalkan puasa di siang hari. Dan yang dapat membatalkan puasa, saya garis simpulkan itu sekali lagi, setiap perkara yang dapat masuk, setiap perkara yang masuknya kepada lubang-lubang yang nanti bertujuannya ke dalam perut, bukan perkara yang keluar. Kalau mata, ini mata pakai obat mata. Kalau pakai obat mata ini menyebutkan mata ini tidak ada tujuannya ke dalam perut. Jadi mata ini tidak ada sambungan lubang yang ke dalam perut ya. Adapun suka ada nyerang segala macam, itu masuknya ke dalam pori-pori bukan lubang ya. Sehingga ada yang menyatakan bahwasanya pakai obat tetes mata ini tidak membatalkan puasa. Kalau pakai obat tetes telinga ini batal puasanya ya. Kalau pakai obat yang masuk ke dalam hidung sama juga membatalkan puasanya. Itu ya. Kalau pakai obat tetes mata ini tidak, karena mata ini tidak ada hubungannya, bukan min ahadil manafid, bukan salah satu jalan yang nerus yang memang bertujuannya nanti kepada perut kita, bukan mata ini ya. Beda lagi jalan ya. Pakai obat mata ini tidak membatalkan puasa, seperti itu. Baik, kemudian yang harus dilanjutkan dalam membahas puasa ini, yang harus kita ketahui lagi adalah al-ayamul lati yahrumu fihas shaum ya. Hari-hari yang mana diharamkan hari itu untuk melaksanakan berpuasa.
hari-hari apa saja yang diharamkan untuk melaksanakan puasa, maupun itu puasa ya, hari apa saja. Jadi emang ada hari yang memang di hari itu kita haram melaksanakan puasa. Hari apa saja? Kayak di sini jelaskan yahrumu shaumu fi yaumil idain. Haram berpuasa di 2 hari raya, yaitu baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika hari raya, Anda berpuasa di hari raya, orang lain pada makan ketupat, orang lain pada makan sate, Anda malah berpuasa, puasa Anda itu haram. Kalau haram berarti mendapat dosa ya. Idul Fitri harusnya Anda habiskan dengan ketupat, dengan opor, dengan rendang ya. Idul Adha harusnya Anda itu nyate kambing, nyate sapi, malah Anda berpuasa, itu haram Anda berpuasa dan mendapatkan dosa. Karena melaksanakan puasa di 2 hari raya ini hukumnya haram. Kemudian haram juga berpuasa itu wa ayyamit tasyrik. Berpuasa di hari tasyrik. Hari tasyrik ini adalah, nah ini 3 hari setelah hari raya, berarti 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini hari tasyrik disebutnya. Yaumut tasyrik, ayyamit tasyrik ya. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini hari tasyrik. Maka berarti kita sudah diharamkan berpuasa itu dari mulai 10-nya itu hari raya, 11 udah masuk tasyrik, 12, 13 Dzulhijjah. Ini diharamkan kita melaksanakan berpuasa. Kita harus tidak berpuasa di hari-hari itu. Yang lebih bagus itu malah kita kalau tidak berpuasa di hari itu, dengan niatan kita melaksanakan syariat Islam, itu bisa mendapatkan pahala ya, bisa mendapatkan. Kemudian diharamkan atas Anda berpuasa itu, Anda haram melaksanakan puasa itu wasaumu yaumin aw yaumaini qabla Ramadan. Anda melaksanakan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, 1 hari lagi menuju Ramadan atau 2 hari lagi menuju Ramadan, tiba-tiba Anda puasa. Nah, itu haram hukumnya ya. 1 hari, 2 hari lagi haram puasanya Anda. Tidak boleh itu berpuasa. Wakada atau saumun nisfisani min Sya'ban, atau puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Nanti kalau pertengahan bulan Sya'ban itu udah masuk tanggal 15 Sya'ban. Kalau kami Sya'ban itu disebutnya bulan Ruwah. Nah, berarti puasa udah dari mulai pertengahan bulan Sya'ban ini sudah diharamkan berpuasa, kecuali memang puasanya puasa qada ya, puasa qada. Kalau puasa qada itu masih boleh kita berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Cuman tetap sekuat tenaga sebisa mungkin ketika kita sudah masuk nanti ya, ini buat pelajaran di tahun depan. Kalau seandainya kita sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban, maka itu lebih bagus sudah tidak ada qada puasa ya. Sudah tidak qada puasa, karena ini puasa di pertengahan bulan Sya'ban ini hukumnya haram. Tapi haram itu bagi orang yang memang dia tidak pernah melaksanakan sholat sunnah, yang dia laksanakan hanya sholat wajib saja, tapi tiba-tiba di pertengahan bulan Sya'ban dia berpuasa, maka puasanya itu haram. Illa ayyuwafiqu adatan lah aw yasilahu bima qablah, kecuali ya memang itu sudah menjadi kebiasaan dia dalam berpuasa. Dia punya kebiasaan dia ini setiap hari puasa, itu tidak jadi masalah. Atau dia awiya silahu bima qabla, atau dia menyambungkan puasa, berarti dia sudah puasa itu dari tanggal
1 Sya'ban. Dia sudah berpuasa dari tanggal 1 Sya'ban, dia tidak dibatalkan sampai tanggal 30 Sya'ban, sampai dia menuju Ramadan. Kalau itu tidak jadi masalah. Puasanya dari 1 Sya'ban, 2 sampai 29 Sya'ban masuk puasa lagi, nah itu tidak jadi masalah. Ini yang diharamkan itu dia tidak pernah puasa, ya. Dia tidak pernah puasa, tapi tiba-tiba masuk di pertengahan bulan Sya'ban, dia puasa. Maka puasa yang dia laksanakan itu adalah puasa yang haram. Puasa yang haram, ya. Puasa yang haram. Ya, lagi seperti saya punya guru, beliau ini setiap harinya berpuasa, pasti setiap hari berpuasa. Ya, kecuali hari-hari yang diharamkan. Beliau tidak berpuasa itu kecuali hari-hari yang memang diharamkan berpuasa. Nah, kalau bagi orang-orang yang seperti beliau, guru saya itu, nah, melaksanakan puasa di pertengahan bulan Sya'ban ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, ya. Hanya bagi yang mau kodok puasa, ini saya anjurkan sebelum masuk pertengahan bulan Sya'ban, kodok puasaan ini bagi wanita ya yang sering haid, ya, sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, kodok puasa Anda sudah selesai. Kodok puasa Anda sudah selesai. Jangan sampai Anda mengkodok puasa sedangkan sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Walaupun hukumnya masih boleh, tapi itu termasuk kodok yang buruk, kodok yang jelek. Anda sudah melalaikan dalam melaksanakan kodok puasa. Nah, seperti itu ya. Baik. Pembahasan masalah puasa saya kira dicukupkan dulu sampai sekian, karena saya juga harus mengajar ke tempat yang lain, ya. Waktu sudah menjelang sore. Nampaknya penjelasan untuk masalah puasa ini belum beres, tapi kita berhenti dulu, bersambung dulu sampai sekarang, sampai di sini. Nanti kita dilanjutkan lagi besok dalam membahas masalah puasa lebih detail lagi, lebih terperinci lagi gambarannya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan pada pengajian pada hari ini bisa membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa in tajid aiban fasuddal khalala jalla allazi la aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.